Selamat siang para penonton setia. Terima kasih telah bergabung dalam episode spesial kita hari ini. Sebelum itu saya akan berpantun dulu. Makan ubi jangan lupa minum jus teman. Pergi ke pasar membeli kayu. Demikianlah kami mengucap salam hormat kepada narasumber yang ada di sini. Saya sangat senang bisa menjadi tuan rumah untuk acara ini. Kita memiliki tamu yang luar biasa dan topik menarik yang akan kita bahas. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai acara ini dengan semangat yang tinggi. Baik penonton ada dua narasumber. Ya, penonton bernama Agung. Halo. 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 Baik, kita akan memulai acara ini. Di sini saya akan mewawancarai kalian tentang penelitian sosial itu apa, syarat-syaratnya apa dan langkah-langkahnya apa. Baik penonton, Pengertian penelitian sosial adalah suatu proses atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah ataupun jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Disimpulkan menurut pendapat saya, penelitian sosial adalah menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Syarat-syarat penelitian sosial adalah yang pertama, sistematis. Penelitian itu dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah terencana. Penelitian sosial dilaksanakan secara sengaja dan langkah-langkah pelaksanaannya sudah dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga adalah mengikuti prosedur ilmiah. Maksudnya adalah mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Syarat-syarat penelitian sosial yaitu sistematis itu penelitian dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai yang kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Jelaskan lebih rinci lagi. Baik, langkah-langkah penelitian sosial. Yang pertama itu ada penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian terdiri dari langkah-langkah yaitu menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Maksudnya, masalah yang diteliti adalah masalah yang dapat memotivasi seseorang untuk segera melaksanakan penelitian. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Dengan membaca penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian dan dapat mempromosikan kedudukan penelitian yang tengah dilakukan. Hasil penelitian terdahulu juga penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian dengan tema yang sama telah dilaksanakan serta dapat dijadikan sebagai data pendukung. Yang ketiga, merumuskan latar belakang masalah. Maksudnya, peneliti harus mengemukakan alasan dipilih suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitian. Dalam bagian ini, dikemukakan juga fakta-fakta yang sementara yang diperoleh oleh peneliti dari pengamatan dan studi kepustakaan. Yang keempat, merumuskan masalah penelitian berupa 5W plus 1H. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Yang kelima, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan. Tujuan penelitian juga sangat berkaitan dengan kesimpulan. Bila masalah penelitian merupakan hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari, maka kesimpulan merupakan jawaban yang diperoleh. Adapun masalah penelitian merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Yang keenam, menentukan landasan teori. Landasan teori ini berupa masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan-bacaan di mana seseorang peneliti harus membaca berbagai bacaan yang relevan. Bacaan-bacaan tersebut sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dengan benar. Yang ketujuh, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. Disebut kemungkinan karena belum bukti lewat penelitian di lapangan. Hipotesis dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan variabel-variabel penelitian. Hipotesis dapat dari
Jawaban sementara atas pernyataan penelitian. 8. Menyusun metodologi penelitian. Masalah penelitian dilakukan dengan melakukan hal, yakni jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan unit analisis. Jenis penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian dan cara atau teknik pengumpulan data. 2. Pelaksanaan penelitian terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian sangat bergantung pada jenis data, dari mana data diperoleh. Yang kedua, mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data berupa survei, wawancara, observasi, diskusi kelompok berfokus, dan studi perpustakaan. Yang pertama itu survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang telah dipersiapkan oleh peneliti sejak awal. Yang kelima, studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang membuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. Lanjut, yang ketiga, analisis data. Data yang telah dikumpulkan masih dalam bentuk data mentah. Agar dapat data mentah tersebut lebih berguna, proses penelitian, data tersebut diperoleh dan dianalisis. Kan proses analisis data setahu aku ada dua. Proses apa saja? Penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Selain itu, pengolahan data dilakukan ketika seluruh data sudah terkumpul. Kegiatan pengolahan data antara lain editing dan coding. Data yang telah diedit dan diolah tadi kemudian diorganisasikan melalui tabulasi. Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk tabel. Tabulasi dapat dilakukan berdasarkan frekuensi data atau kelas data. Ketiga, penyusunan laporan penelitian. Pertama tuh, bagian pendahuluan. Menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi laporan penelitian dan mengikuti laporan tersebut dengan mudah. Bagian pendahuluan berupa halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gaprik, dan gambar. Yang kedua, isi laporan. Bagian ini membuat uraian tentang proses penelitian dan hasilnya. Bagian ini harus mampu menggambarkan pola berpikir ilmiah dalam keseluruhan proses penelitian. Bagian ini berupa bab pendahuluan, bab kerangka teoritis atau tinjauan pustaka, bab metodologi penelitian, dan bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab kesimpulan dan syarat. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup ini biasa berupa daftar pustaka, lampiran, indeks. Yang keempat, mempresentasikan laporan penelitian. Laporan hasil penelitian yang telah selesai disusun sebaiknya dipresentasikan dalam forum diskusi kelas. Tujuan dari kegiatan diskusi adalah untuk memperkuat isi laporan sebelum laporan hasil penelitian dipresentasikan kepada kalangan yang lebih luas melalui kegiatan publikasi. 5. Publikasi laporan penelitian. Mempublikasi laporan hasil penelitian adalah kegiatan yang penting dalam rangkaian proses penelitian sosial. Melalui kegiatan tersebut,
Berbagai penemuan hasil dari penelitian dapat diketahui oleh publik sehingga penelitian dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Publikasi laporan hasil penelitian dapat dilakukan melalui berbagai media, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak antara lain buku, koran, majalah, dan jurnal ilmiah. Adapun media elektronik antara lain radio, TV, dan internet. Nah, itu dia teman-teman, saatnya untuk mengakhiri pembicaraan yang luar biasa ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton, terutama kepada tamu spesial kita. Semoga kita semua mendapatkan wawasan dan inspirasi baru dari pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di media sosial dan beritahu kami topik apa yang ingin Anda lihat di episode mendatang. Saya akan berpantun untuk penutup aja. Pergi memancing ke Sungai Sula, nilai dipancing di hari senja. Salam mundur dari saya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa, tetaplah bersemangat dan selamat siang. Terima kasih.